Halo semuanya. Halo semuanya, welcome back to my channel. Hari ini seperti yang bisa kalian lihat di thumbnail dan di judul, aku mau ngomongin semua parfum koleksiku yang lebih tepatnya current perfume collection. Jadi buat kalian semua, selamat nonton ya. Kenapa aku bilangnya itu current perfume collection? Karena jujur aja aku sering ngerotasi koleksi parfumku karena ya memang aku bukan kolektor. Jadi aku sering menjual parfumku kalau aku merasa aku udah nggak pakai lagi. Dan aku juga sering beli parfum baru. Well, technically bukan baru tapi bekas. Karena aku suka mantengin di website kesayanganku ada parfum apa sih yang lagi menarik sekarang yang dijual. So kalau ada yang aku kepoin, aku beli. Most of them I blind bought it. Ya, I know itu risky banget. That's why aku sering menjual lagi parfum yang aku beli karena ya itu tadi aku nggak ngetes parfumnya. Ya ini koleksiku yang sementara ini, so ya kita bahas satu-satu. Jadi di sini aku udah bagi jadi beberapa row. 2 row yang di sini tuh lebih cocok untuk udara ketika suhunya lagi dingin, dan yang 3 di sini lebih cocok untuk dipakai ketika udaranya panas. Aku lebih suka parfum yang dark, dan aku juga baru sadar ternyata lumayan banyak juga parfum fresh yang aku punya. Kayaknya aku bakal declutter some of them karena to be honest aku lebih suka parfum yang manis, itu menurutku terlalu banyak yang freshy. Oke, anyway, let's start from the outer side. Jadi di sini ada 3 botol Zara. Ini ada Majestic Opulence. Dia ke arah vanilla yang powdery. Menurutku lumayan ada kesan oldies sedikit dari irisnya. Mungkin untuk beberapa orang ini agak terkesan parfumnya kuno, tapi enak sih ini. Buat yang suka vanilla, wajib coba. Next, ada Red Temptation. Ini dupesnya Baccarat Rouge 540. Bener-bener mirip banget. For now, aku masih belum minat untuk beli Baccarat. Maybe one day, I don't know. Because never say never. Next, we have Vibrant Leather for Her. Ini citrusy banget. Dia seger, tapi ada leathernya. Pasti buat kalian yang sudah pernah nonton videoku, kalian tahu kalau aku nggak suka parfum citrus, parfum seger. But ini aku suka karena dia ada leathernya, jadi agak berat. Beda dari parfum citrus lainnya. Lanjut dari sini aja kali ya. Yang ini Zara juga, ini Memoir Intense. Katanya ini dupe-nya dari Lancome yang Idol. Aku belum pernah nge-sniff Lancome yang Idol. Tapi kalau ini emang mirip sama Lancome Idol, menurutku aku nggak perlu beli karena walaupun ini enak, I have too many freshies here. I don't really like freshies perfumes. I don't think I need it. Ini parfumnya ke arah rose, tapi rose-nya tuh rose yang dingin gitu. Kalau kalian pakai ini, kalian berasa adem gitu ya, seger. Ada notes kashmirannya kalau aku nggak salah ingat. So ya ini lumayan bikin kalian merasa lagi ngumpul sama keluarga, with your loved ones. Terus kalian cuddling bareng-bareng. Next, we have Flora Botanica by Balenciaga. Ini aku beli second juga, nggak ada tutupnya. Padahal tutupnya bikin ini lebih bagus lagi, tapi ya udahlah ya. Ini aku beli karena ada note ini. Aku nggak ngerti itu boleh dibilang nggak sih, tapi boleh kayaknya ya. Aku rasa itu note yang unik ya di parfum, that's why aku beli. Dia ada rose-nya juga, tapi ini ke arah green gitu loh. Buat beberapa orang mungkin merasa kok nusuk-nusuk ya aromanya. Tapi trust me, kalau kalian pakai di kulit itu enak banget, seger. Dan ini juga salah satu parfum yang enak banget dipakai untuk udara panas, enak banget. Lalu berikutnya aku punya ini, sama aku juga beli second, gak ada tutupnya. Ini Dolce & Gabbana L'Imperatrice. Menurutku, aku ngebayangin kalau ini tuh bau semangka yang sudah tercampur sama aroma lactonic. Jadi a little bit creamy for me. Bukan pure semangka yang seger banget gitu, bukan. Yang watery gitu, bukan. Dia ada campuran lactonicnya. Menurutku ya, nggak tahu ya aslinya ada apa enggak. Tapi di hidungku begitu. I like it. Ini enak juga, manis buah. Tapi nggak terlalu manis banget. Berikutnya aku punya ini dari Zara Ebony Wood. Ini kalau pakai ketika udara panas banget bisa bikin glowing. Ini dia woody, bisa dipakai unisex. That's why ini juga dipakai sama suamiku. Tapi karena sejak summer dia udah jarang pakai ini, dia sekarang pakai yang ini. Ini pilihannya dia juga. Ini Zara juga, Somewhere Nowhere. Ini lebih ke arah citrus. Citrusnya citrus banget sih.
ya bau jejerukan gitu. I don't like it, but he likes citrusy. So ya, ini punya dia, bukan punya aku, tapi karena ada di kotakku ya udah panjang juga. Next, we have Ariana Grande yang Cloud. Ya ini famous banget ya bun. Botolnya begini, ini sebenarnya annoying banget ya, bulky, but it's okay. Ini lucu menurutku. Buat seberapa orang itu tacky, but for me it's okay. Kata orang-orang dupesnya dari Baccarat Rouge 540. Menurutku ya sedikit di opening. Dia kalau dipakai ada kesan spicy-nya, ada kesan coconut-nya. Jadi menurutku lebih berat, lebih pedes buat seberapa orang ya di hidung. Berikutnya kita punya ini Olympea yang Aqua Eau de Parfum Leger. Jadi ini dari Paco Rabanne, ini yang Olympea Aqua Leger. Ini aromanya manis yang salty. Jadi kalian bayangin bau pantai, bau air laut ya, itu kan asin gitu ya. Tapi ada vanilanya. Aku belum pernah nyium aromanya Olympea yang original, tapi kalau emang sama-sama salty, ya I don't think I need it. Bukan favoritku banget, tapi aku rasa ya ini bakal stay di koleksiku karena aku belum pernah punya aroma yang salty gitu. Ya, aku punya ini yang barusan aku beli. Ini Valentino Donna. Dia aromanya fresh, feminine, powdery, ada hint of greennya sedikit. Ini reminds me of my aunts ya, ada kesan jadulnya menurutku. To be honest, not my taste. Jadi ini aku udah panjang untuk aku jual lagi. Next, we have two of my favorite. Ini ada YSL Lip yang Eau de Parfum. Ini yang YSL Lip Eau de Toilette. Kalau yang Eau de Toilette ini aku pernah pakai jalan-jalan gitu di sini, literally jalan ya guys, bukan naik mobil. Hahaha, no, jalan di tengah udara summer, berkeringat banget, muka aku udah lecek, kumus. Apa sih kumus itu bahasa Indonesianya? Dan ini tetap wangi dong. Jadi ini walaupun Eau de Toilette, dia tetap wangi, dia tetap tahan lama. Di hidungku ini ada bau-bau tehnya gitu, so pretty. Kalau yang ini yang Eau de Parfum. Jadi yang keluar pertama itu yang Eau de Parfum, terus Eau de Parfum Intense. Berikutnya yang terakhir yang Eau de Toilette. Ini botolnya edisi Christmas 2021 kemarin, jadi ada kayak bling-blingnya gitu. Sepengamatanku sih Libre itu kayak ada kebagi gitu ya, yang love or hate. Banyak yang keganggu aroma lavendernya yang nusuk tadi. Bisa buat beberapa orang bisa berkesan maskulin, tapi aku suka karena menurutku nggak annoying. Tapi kalau dibandingin ini dan ini, aku lebih suka yang ini. Walaupun dia Eau de Toilette, tapi performance-nya menurutku Eau de Parfum tahan lama banget, siatnya juga kemana-mana. I love it. Next, we have Chloe Noma Eau de Parfum. Dia berkesan classy menurutku, cocok dipakai siang-siang, makan siang, bareng keluarga, bareng suami, bareng pacar, bareng temen-temen. Oke banget pokoknya buat udah siang gitu. Oke banget. I love it. Kalau kalian pernah lihat parfum di videoku, tapi sekarang nggak ada di sini, itu artinya udah aku jual. Oke, berikutnya aku punya ini Roberto Cavalli yang Paradiso Assoluto. Ini warning buat yang suka gourmand. I don't think you're gonna like it. But buat kalian semua yang suka parfum aroma bunga, you're gonna love it. Ini white floral banget, jasmine, ada hint of frangipani-nya menurutku. Frangipani means Kamboja. Dry down-nya ada vanilanya. Aku pernah pakai pagi sebelum berangkat ke gereja. Aku ke gereja itu ya dari rumah ke gereja itu naik sepeda, jaraknya 5 km lebih. So PP aku 10 kiloan. Pakai ini di tengah udara summer yang panas terik sampai sore. Aku sebelum mandi, ini aromanya masih ada, jadi ini tahan lama banget. Dipakai ketika keringetan panas-panas, ini juga oke. Aduh, pokoknya ini enak deh. Lalu berikutnya aku punya yang Nina Ricci Rose Extase. Ini katanya dupesnya dari Delina. Ada juga yang bilang itu loh keluarnya tahunnya barengan, nggak mungkin dupe. Well, ya oke. Tapi banyak orang bilang ini ada vibe-nya tuh mirip-mirip sama Delina. Ya ini fresh, ini rose, tapi rose-nya itu campuran sama berries. Dan ini tahan lama banget loh. Ini walaupun Eau de Toilette, menurutku kualitasnya sama kayak Eau de Parfum. Shea-nya juga kemana-mana. Buat kalian yang suka aroma rose, tapi yang manis, seger, ini oke banget. Next, kita punya ini Moschino yang Toitu. Dia menurutku aromanya seger, mirip sama ini vibe-nya. Manisnya ada sedikit
sedikit efek creamy-nya, kayak bau-bau abis mandi gitu. Ini enak banget, tahan lama juga menurutku, enak buat panas-panasan. But again, not my type, so I put it on sale. Oke, kita udah lewat di parfum-parfum yang fresh. Sekarang masuk ke zona favoritku, parfum manis. Pertama kita punya ini Scandal yang Eau de Parfum original. Ini yang 30 ml. Kalau kalian beli yang 50 ml dan 80 ml, kakinya ada di sini. Tapi karena aku beli yang 30 ml, kakinya digantung gini aja. Ini manis banget. Ada notes honey, tapi awal-awal sih kalian bakal ngecium bau citrus ya, yang orange gitu, mandarin orange. Tetap citrus manis. Buat udara panas begini, aku ngehidu gini, pusing. Tapi aku suka sih sama aroma parfum yang model-model begini. Next, Coco Mademoiselle yang intense. Again, aku suka ya yang intense, bukan yang original. Yang original oke, it's okay for me. Yang intense ini aku lebih suka karena ada manis-manisnya lagi, ada aroma vanilanya lebih berat. Ini parfumnya oldie but a goodie. So classy. Lalu berikutnya kita punya ini Moschino Toy Boy. Ini parfum cowok, tapi aku pakai karena suamiku suka aku pakai ini. Ini tuh katanya bau rose ya, tapi jujur menurutku ini parfumnya kecut banget. Aku nggak nangkep ada aroma rose kayak di parfum-parfumku yang lain. Ini bener-bener kayak bau permen kecut, gummy bear yang kecut gitu loh. Kata orang-orang tuh ada aroma rose, spices, tapi aku nggak nangkep. Cuman ini siachnya oke banget. Aku pernah pakai di kamar, sejam berikutnya suamiku datang. Jadi aku di kamar ya, terus suamiku masih di pintu luar. Dia langsung bilang, "You're wearing Moschino, right? He loves this on me." Padahal ini parfum cowok, I don't know why. So buat kalian yang cewek-cewek kepo, boleh coba dipakai di kalian. Next, ada pasangan ini label. Yang ini lebih ada berat-beratnya gitu, ada aroma vanilanya. Yang ini menurutku pure fruity. To be honest, I don't really like this one. I like it better. Jadi aku put this one on sale. Laku oke, nggak laku juga nggak apa-apa karena ini menurutku sangat fruity for my liking. Aku lebih suka yang ini, lebih berat, lebih dark. Tapi kalau dari sisi ketahanan lamanya sama aja menurutku di kulitku, nggak seberapa tahan lama. Siachnya juga nggak seberapa nyebar. Tapi katanya kalau winter, kalau udaranya lebih dingin, ini bakal lebih tahan lama sih. Cuman ya di Indonesia kan nggak ada winter ya. I don't think I need them both. Kalau misalnya nggak laku juga nggak apa-apa. Berikutnya aku punya ini Alien dari Mugler. Ini tuh aromanya menurutku ya, di hidungku aromanya powdery-nya tuh, powdernya tuh berat banget, bisa nusuk di hidung. Ini nggak seberapa tahan lama di aku, padahal kata orang-orang ini bismuth banget, ini tahan lama banget, tapi di aku enggak. Cuman aku pernah baca juga di Fragrantica, coba pakai ini ketika udaranya panas, pasti akan lebih creamy, lebih tahan lama lagi di kulit. Ini menurutku berat sih aromanya, cocok untuk winter, cocok untuk udara dingin. Jadi aku nggak kebayang gimana enaknya dipakai ketika udaranya panas. Aku belum berani pakai karena aku takut pusing. Awalnya kan aku ngerasa ini nggak, no, it's a no for me. Tapi kok sekarang aku coba hidu-hidu enak juga. Ya, that's why aku masih belum jual ini karena jujur ini susah banget didapatnya. Ini aku beli again di website bekas, dan ini tuh termasuk di batch yang lama. Jadi ini batch yang kuno yang banyak banget orang cari, so that's why aku nggak jual ini. Aku masih mau coba dig in lagi apakah parfumnya seenak yang orang-orang bilang. Kalau memang sampai nanti ternyata nggak enak, ya udah aku jual. Berikutnya ini ada Jimmy Choo Illicit. Lucu banget ya botolnya. Dia mirip-mirip sama yang ini, sama Scandal yang ini, sama-sama honey, tapi dia masih lebih ada campuran orange blossom maybe. Jadi ada hint of floralnya sedikit, tetap manis, ada vibe jadulnya juga menurutku, tapi aku suka karena ya itu tadi manis. Dan aku pernah coba pakai itu di udara yang panas, nggak annoying, nggak cloying juga, dan tahan lama banget. I love it. Lalu berikutnya ini aku punya YSL Lip Intense, seperti yang udah aku pernah review di videoku sebelumnya. Ini mirip banget sama Zara yang Golden Decade, dan aku juga masih punya Zara Golden Decade-nya di sini. Ya beb, mirip banget.
aku nggak paham sih kenapa bisa mirip banget. That's why aku putuskan akan jual yang ini, karena emang mirip banget. Ya ngapain aku keep dua aroma yang sangat mirip menurutku. Dan kenapa aku jual yang ini, karena ya ini harganya lebih mahal ya, jadi aku bisa tuker ke parfum yang lain. Oke, we have 2 more to go. Ada ini juga Nina Ricci yang Rose L'extase Absolue. This super rosy sekali. Ini menurutku rose-nya dark. Kalau orang Jawa bilang tuh rose-nya nyel gitu loh. Rose, nyel, rose tok di hidungku ya. Tapi kalau dipakai di kulitku ada kesan woody-nya gitu. Banyak orang bilang ini mirip sama MFK yang Oud Satin Mood. I had that one. I hate it. I sold it. Turns out I don't like oud in my fragrances. So ya, aku nggak kuat baunya. Aku pernah punya oud itu sama Shagaf Oud dari Swiss Arabian. Aku juga jual itu. Yang Shagaf Oud itu enak sih, ada kayak aroma coklatnya gitu. Tapi aku nggak kuat banget sama aroma oudnya. Jadi aku jual. Itu sama kayak yang Moschino Toy Boy tadi. Aku pakai di kamar. Padahal aku cuma 1 spray loh. Sejam berikutnya suamiku datang, buka pintu, langsung, bau apa ini? Kamu pakai parfum baru apa? Dia langsung nyolot kayak gitu. Ya aku nggak kuat, aku udah scrub banget waktu itu, tapi still there. So ya aku jual, untung laku. Tapi ini masih oke, karena ya di notesnya juga nggak ada oudnya sih. Oh by the way, ini juga yang bikin Francis Kurkdjian loh. So ya mungkin ada mirip-miripnya juga karena ya hasil tangannya dia. Tapi kalau dibilang dupe, aku rasa sedikit. Jadi bukan dupe, tapi mirip, ada vibe-nya. The last one, ini Marc Jacob Decadent. Aku pertama kali tahu parfum ini tuh waktu aku masih kerja di Surabaya. Aku beli vialnya, terus aku nemu full botolnya di sini dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi aku beli. Ini tuh aromanya ada aroma saffron, aromanya seksi banget. Ada fruitynya, ada berriesnya juga, tapi ke arah yang dark, yang karena ada campuran saffronnya itu tadi. That's why ini cocok banget dipakai untuk acara-acara yang formal, oke. Buat kondangan juga oke, buat malam-malam pergi gitu oke. That's why I keep it. Dan ini botolnya bagus banget, aku suka, cocok banget untuk dipajang. So itu tadi semua koleksi parfumku yang ada di sini. Nggak banyak, menurutku nggak seberapa banyak ini, nggak sebanyak teman-teman yang suka parfum yang lain. Dan aku juga bikin ini karena ada beberapa temanku yang minta dibikinin, walaupun mereka nggak komen, mereka cuma PM dan DM di Instagram. I wanna know about your perfumes. Oke, nih aku bikinin videonya. So, buat kalian yang minta, ini udah aku bikinin. Semoga kalian suka sama videonya. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Dan buat kalian yang gak keberatan, kalian bisa subscribe channelku. Kalau kalian gak mau juga gak apa-apa. And yeah, I'll see you on my next video. Thank you for watching. Bye!